Menarik ya pertanyaannya. Kenapa? Karena memang pertama, ya saya bilang kalau memang altcoin season ini nggak akan segede yang 2021. Dari apa? Dari Bitcoin dominance-nya. Dulu dropping itu gede sekali. Ya. 2018 yang kita lihat blow off top, 2021 dropping gede banget. Ini pun ya saya bilang di sini ya maksimum droppingnya ya di sini. It's only 35% dropping of Bitcoin dominance. Yang mana kita nggak akan melihat alt season yang segede 2021. Kenapa? Karena 2021 partisipasi retail itu yang paling tinggi. Kenapa kok paling tinggi 2021? Karena bukan. Karena COVID. Ketika COVID, OB pun jadi trader. Karena stimulus di US itu sebenarnya. Semua orang di rumah, ya, dapat duit gratis. Di rumah dapat duit gratis. Ya mereka kalau nggak ngegame ya trading. Cuma dua, ngegame sama trading juga. Sehingga semua orang berpartisipasi di 2021. Sekarang udah nggak COVID, ya mereka pegang kamera di sini jadi. Ya. OB-nya di situ udah mulai kerja lagi, semua udah kerja. Sehingga dari segi euforia, kenapa sekarang nggak euforia? Karena retailnya sedikit. Ya masuk ke institusi. Cuman pertanyaannya 2021 tanpa ya, adanya institusi, naiknya altcoin bisa segitu. Kalau sekarang dengan institusi, gimana? Probabilitasnya naiknya lebih gede atau enggak? Lebih gede, tapi di beberapa altcoin aja. Enggak 2021 ketika semua orang ngedijen di situ. Kolam yang luas, ya, airnya nggak terlalu tinggi 2021. Tapi sekarang kolamnya lebih kecil, tapi airnya tinggi banget. Sehingga disitulah ya, skill set kita untuk memilih mana altcoin yang tepat. Karena Statista data ya, 9 ribuan itu yang terlisted, ya, regulated. Yang enggak ya setiap detik ada altcoin baru sekarang ya, di DEX Screener. Sehingga memang benar, sangat sulit. Itulah kenapa ya, saya bilang berkali-kali di sini oke, bet on the winners. Kayak RWA kemarin. Yang lain cuma undur. Yang lain kenapa? Ya, nggak compete. Karena undur siapa yang pegang di belakangnya ya BlackRock. Ya. Kita juga penting melihat siapa yang di belakang altcoin ini. Ya, kenapa BlackRock invest gede ke Undo? Ya karena dia butuh ya teknologi ya dan juga likuiditasnya ya untuk tokenized bonds. Ya, it's unnecessary. Jadi kita harus lihat sekarang nggak bisa asal ini saya bakal bisa betting semua altcoin naik seperti 2021. Kita jauh lebih picky sekarang. Itulah kenapa pentingnya juga riset. Jadi private community pun yang kita share itu riset yang ya kita udah conviction paling tinggi yang kita share. Nggak asal. Risetnya pada baca nggak? Bener. Udah cek risetnya. Emang kita bikin riset apa aja? Ayo ngomong baca aja siapa? Apa? Apa itu? Mana? Apa aja itu? Alsa apa aja? Ada Pendo, ya. Oh, okay. Ya, Kas Network. Ada beberapa ya. Ada yang ngecekin berarti ya. Kalau di-update di risetnya. Oh, bagus. Canggih. Ya, update tapi nggak beli. Ya. Padahal itu kalau yang terakhir kalian beli semua itu udah. Ya, 15 sampai 20%. 15-20% sekarang kan? Nice. Tahu 26%. Iya. Ya. Kalian dapat average itu kalau semua rata tuh misalnya 20% ya. 15% tuh dalam waktu berapa bro? Seminggu ya? Ya, minggu kemarin ya. 3 kali deposito loh itu. Ya itu kita lihat ya, sebenarnya minggu kemarin nggak semua orang ya. Itu maksudnya call bottomnya apalagi di altcoin. Ya, kalau teman-teman baca crypto Twitter mungkin luar, ya mereka tesisnya bearish ya minggu yang lalu di altcoin. Bearish kok, semua bearish. Bearish ya, dan ya itu kita this might be the bottom ya for everything ya kita bilang. Ya, dan listing 6 koin yang di situ ya rata-rata 20% semua naiknya. Jadi sangat penting ya memang yang di private community itu time sensitive information. Ya, kalau nggak dipikir baik-baik nggak di-share kalau di situ. Bener. Jadi kita kemarin ya kan kita sempat ngambil run apa di Maret kan. Kita cuan besar sekali di Maret. Kena koreksi kita kan ada drawdown. Kita berdua kan ada drawdown di April lumayan itu. Ke portfolio sekitar 30-33% ya. Tapi ya overall dari awal tuh tetap naiknya tinggi sekali. Nah kita lihat di Maret kita belajar dari apa yang salah di Maret. Maret tuh kita kira itu 2021. Ya. Tapi begitu kita
analisa berkali-kali, kita backtest berkali-kali pakai strategi yang beda. Ini tuh miripnya 2019. Kalau gue berdua kita nggak peduli tesis orang lain, ya. Kayak misalnya ada ngomong, oh ini di kripto Twitter luar negeri ngomong ini, ngomong itu. Kalau lu nggak punya hedge fund, lu nggak punya family office, nggak punya ini, gue nggak dengerin riset lu, gitu. Kalau Pantera yang bikin riset tentang Bitcoin, gue dengerin gitu. Tapi kalau siapa nama kripto tai gitu namanya, gue nggak peduli. Atau ada Ox. Ya. Nah, karena sorry to say, most of them, gue juga udah sering ketemu, gue sering ke event internasional, gue tahu for sure siapa yang punya duit, siapa yang enggak gitu. 99,999 tuh mungkin sama kayak kalian gitu, cuman anon aja gayanya gitu. Jadi jangan didengerin gitu. Kalau lu bukan Galaxy Digital, lu bukan Pantera, gue nggak akan pernah gubris lu ngomong apa, karena nggak ada bobotnya. Lu bukan yang punya Polychain Capital, lu nggak ada bobotnya gitu. Lu nggak punya exchange, nggak ada bobotnya. Jadi gue nggak pernah dengerin seperti itu. Kita punya tesis sendiri yang kita buat itu 2019. Dan harusnya ini udah jadi bottom, karena kita salah. Kita ekspektasi Maret itu seperti 2021. Which is semua orang gitu. Semua orang juga ekspektasi seperti itu, tapi itu yang kita lihat pas Maret terjadi. Tapi ketika sekarang, ya ketika dikasih time base kapitulasi ini mirip banget sama apa? Karena gue ingat ini 2019, orang menyerah sama kripto. 2021 orang euforik dari awal, semuanya happy kan? Lu tebar, bener tadi pertanyaannya bagus. Tebar semuanya, lu cuan semua. Kalau sekarang lu akan cuan cuma di top 20 nantinya. Dia akan mengecil. Uangnya makin besar tapi kolamnya kecil nanti. Yang menang ini akan sedikit. Jadi butuh riset yang lebih intensif. Karena dulu tuh ngasal aja gitu. Orang tebar. Pada pakai bot soalnya 2021. Ya. Masukin uang $100 juta, sebar semua $100 gitu. Jackpot. Mainnya begitu dulu. Sekarang nggak bisa. Lu nggak bisa spray and pray kayak begitu pakai bot sekarang. Kenapa? Karena lawannya algonya udah lebih jago-jago sekarang. Lu kan banyak lihat misalnya meme coin baru misalnya di Tron, di Solana. Itu langsung di pump kan. Kenapa? Itu pakai bot. Ya, itu bukan manusia yang beli. Cuma apakah bisa begitu-begitu terus? Enggak. Namanya market kan orang semua ya kita mau cari alpha di market. Tapi ya lama-lama makin efisien. Makin banyak institusi yang masuk. Makin efisien. Makin pintar kalian, makin efisien. Gitu. Ketika retailnya makin pintar, institusinya makin besar, algonya lebih besar lagi, market will become efficient. Jadi apakah ini sama? Gua rasa sama tapi 2019. Dan ini kita akan baru mau run up ke 2020 sampai terbangnya nanti. Terbangnya sampai berapa? Jawabannya nggak ada yang tahu karena tergantung uangnya. Tapi kalau kita lihat secara skala global, uang yang masuk di kripto tuh 2 triliun tuh sangat kecil. Ya. Sama collectibles mobil tuh gedean collectibles mobil dibanding 2 triliun. Mobil tuh total ya collectibles itu 5 triliun. Mobil. Ya. Kripto itu lebih kecil dibanding koleksi mobil. Mobil sama jam tangan tuh lebih berharga, lebih valuable dibanding kripto. Buat sebagian besar orang. Kayak di Bloomberg hari ini auction Daytona yang langka tuh. Itu marketnya lebih besar dibanding kripto. Kripto tuh masih belum dianggap serius sama institusi, baru sedikit. Ya. Tapi ya layaknya semua, kripto tuh masih di fase yang kayak listrik zaman dulu, waktu pertama diketemuin sama Faraday. Oh ini coba-coba nih, tapi ada yang tetangga gue ada yang setrum mati gitu loh. Jangan lah gitu. Ada yang hilang kan duitnya, ada yang masih di fase itu. Tapi kalau lu cari gitu, lu tanya AI apapun ya, mau Claude, mau Grok, mau GPT, cari model yang paling canggih, lu coba tanya deh. Coba ke depan 50 tahun lagi, ke depan 100 tahun lagi, sistem banking akan seperti apa? Semua akan jawab ya, it's crypto. Karena decentralized ya, ada yang bilang, oh kalau ada quantum computing gimana ya, akan ada nanti quantum computing resistant kriptografi. Akan berkembang terus ya. Tapi udah jelas, crypto is the future of finance. Jadi buat kalian yang tertarik, karena kripto itu pernikahan dua tempat yang gue paling suka. That's why akhirnya gue all in di sini. Karena kripto itu adalah pernikahan antara apa? Finance dan teknologi. Orang paling kaya di dunia paling banyak di mana? Nomor 1 finance and investment, 2 teknologi. Selesai. Digabung jadi kripto. Ketiga sebenarnya. Sama irrational people ya di dalamnya. Itu kenapa kita kalau rational dikit aja di sini pasti untungnya banyak. Karena lawan kita itu orang-orang yang nggak rasional semuanya. Ya. Di sini acting and behaving sesuai dengan emotional mereka. Itulah kenapa ya orang-orang yang di TradFi masuk kripto itu biasanya lebih jago. Karena sama kayak ngambil permen dari anak kecil. Ya. Karena hampir semua orang di sini ya mereka behaving itu nggak terkontrol. Kamu behave aja dikit ya kamu bisa menang. Itu bagus banget tadi. Karena ini isinya manusia-manusia irasional. Ya sebenarnya pooling manusia yang lebih bodoh lah dibanding di saham gitu. Jadi kalau lu emang dari TradFi,
Makanya akhirnya banyak yang nyebrang kan, ya, including gue kenapa gue kesini? Bener kayak kata dia, gue tuh kayak ngambilin permen dari anak kecil gitu. Bodoh banget. Kalau di saham lo ngomong margin of safety, valuasi, semua tahu. EV EBITDA tahu. Orang kripto, EBITDA bang. Earnings before interest. Mereka goblok banget gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Cara analisa sebuah project, cara ngeliat manajemen prudent atau enggak, mereka nggak ngerti sama sekali. Oh, foundationnya cariin uang, terus beli terus, gue yang beli terus gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Tentang float apa, free float market cap apa, diluted cap apa, gak tahu, no idea, no fucking idea. They are all a child, anak kecil. Makanya kalau lu lihat kayak konferensi kripto itu kayak tempat apa, kayak Dufan gitu, tau gak sih? Vibe-nya tuh lebih kayak Dufan gitu. Nggak orang goblok amat ya semua gitu. Ya ditambah lagi ya mungkin karena nggak ada expertise di situ, ya plus teori yang komprehensif. Ya makanya kenapa ya AC ada, ya karena kita mau menutup gap itu. Ya teman-teman bisa lah kita jual buku ya, 4 buku cuman berapa? 2.000. Dengan semua teori-teori yang disampaikan di situ, yaitu orang siapapun ya baca bukunya dari awal sampai akhir mereka bakal ngerti ya kripto seluk-beluknya. Ya karena sebelum ya adanya AC dulu, siapa sih yang buat teori sekomprehensif sebanyak itu, semasif itu? Dengan membicarakan A sampai Z-nya di kripto. Dari naratif, ya, dari cara baca chart, dari cara lihat tokenomics, dari cara lihat manipulasi smart money, ya, cara play-nya institusi besar, cara play-nya visi, cara handle emosi seperti ini. Itu kita sajikan semua dalam buku-buku itu secara tertulis ya teorinya. Ya kayak LKS lah, ya. Kamu pelajaran itu pun kamu udah bisa yang jadi yang paling jago. Ya, dibandingkan kamu cari-cari di luar sendiri ya, belum tentu dapat hal yang sama atau bahkan mungkin dapat yang di bawahnya. Benar. Karena kita kan bilang kan, kita platform di finance apa sih yang paling penting di dunia? Di finance informasi kan. Ini dari zaman Rothschild bikin bank, zaman-zaman dulu ya. The JP Pierpont Morgan yang bikin bank. Yang nomor satu paling krusial tuh apa? Informasi. 1800-an. Kalian tahu Rothschild tuh gimana caranya untuk tukar mata uangnya itu lebih cepat? Dia pakai burung, terbangin burung buat trading forex. Informasi itu nomor satu. Dan kita itu bukan mau bikin riset di Aceh itu buat kalau riset kalian beli. Itu tuh thought proses kita yang kita tuangin. Ya. Itu yang kita lakukan sebelum kita beli sebuah project. That's how we do the research. Kalau kalian belum bisa bikin kayak itu ya jangan beli apa-apa. Itu kita mau kalian bisa mikir gitu. How to make the research. Jadi research yang kita buat, kalian bisa bandingin aja sama semua research house di dunia. Gue berani ngomong di dunia. Karena gue udah lihat semua kok research yang ada di Bloomberg. Siapa dari Fidelity? Kalian cari yang deep dive project itu seperti kita. Dan akurasinya seperti kita. Second to none research yang dibuat di Akademi Kripto. Jadi itu yang kita pengen bawain ke publik sebenarnya secara masif. Cuman ya pasti belum bisa diterima karena mereka nggak ngerti juga buka itu ini maksudnya apa bang gitu kan. Ya karena isinya manusia-manusia irasional. Tapi di saat lu ketemu banyak manusia yang irasional, that's how you make the most money in the market. Lu kalau trading di misalnya saham US, very efficient. Saham Indo lebih gampang, ya kan? Kenapa? Karena orangnya lebih banyak yang lebih bodoh di sini dibanding di US. Lu coba trading deh di Chinese stocks, wah mati lu paling. Lu coba trading di Hang Seng, pasti kebantai lu mati. Susahnya setengah mati. Lu coba trading option sana pasti mati. Di Indonesia, ayo coba kalau ada bisa short selling, gue bantai semuanya. Gue tinggal bikin berita, taruh di berita media, gue bayar 10 juta jurnalisnya, bikin berita jelek gue short sampai ke bumi gitu. Gue langsung jadi orang paling kaya kali kalau boleh short selling saham. Karena gitu cara marketnya gampang dimanipulasi. Sama seperti kripto. Orang bikin tesis bearish, oh dia pasang short. Ternyata cuma 300.000 ya kan size-nya. Kayak siapa misal kalian bilang, oh ini sih tesisnya ini besar gitu. Ada baru keluar alert gue kemarin kasih dia. Jual MSTR alert di Bloomberg kok cuma 300.000, size-nya 10% portonya. Ada yang tahu gak tuh? Inisialnya apa? AK tuh orang luar negeri. Andrew Kang gue sebut aja. Cuma 300.000 posisinya di MSTR. Itu buat makan siang kita ketawa-ketawa yang pencet-pencet itu. Tapi orang kayak, wah jago ini uangnya banyak gitu kan. Karena you don't know gitu. Kalau di Bloomberg tuh dikasih tahu dia salnya berapa. Oh weighted 10% dari Porto 300.000. Portonya berarti berapa? 3 juta. Oh 3 juta. Makan siang dulu ya.